Malam itu, langit Jakarta diselimuti awan gelap, hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jalanan yang sudah dipadati oleh kendaraan yang berlalu lalang. Di tengah keramaian itu, seorang polisi bernama Aibtu Budi Santoso berdiri di pinggir jalan, mengenakan jas hujan berwarna kuning terang. Matanya yang tajam mengawasi setiap kendaraan yang melintas. Namun, malam ini bukanlah malam biasa. Budi memiliki agenda tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk atasannya. Budi adalah seorang polisi yang sudah bertugas selama 15 tahun. Namun, karirnya tidak pernah menanjak, ia merasa dirinya tidak dihargai, dan gaji yang diterimanya pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Frustasi dan putus asa, Budi memutuskan untuk melakukan razia ilegal. Ia akan menilang pengendara yang melanggar aturan. Tetapi uang tilangan itu tidak akan masuk ke kas negara. Ia akan mengantongi sendiri uang tersebut. Budi memilih lokasi strategis di Jalan Sudirman, tepat di depan sebuah mal besar. Ia tahu, di tempat ini banyak pengendara yang melanggar aturan, terutama yang tidak menggunakan helm atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dengan senyum tipis, ia mulai menghentikan kendaraan satu persatu. "Pak, helmnya mana? Ini melanggar aturan," kata Budi kepada seorang pengendara motor yang terlihat panik. "Maaf, Pak Polisi, saya lupa bawa helm, bisa dibantu?" pinta pengendara itu dengan suara gemetar. Budi mengangguk, tetapi matanya berbinar. "Bisa, tapi ini tilangan, kalau mau damai, bayar saja 500.000, saya tidak akan buat laporan." Pengendara itu menghela napas lega dan segera mengeluarkan uang dari dompetnya. Budi menerima uang itu dengan cepat dan menyimpannya di saku dalam jaketnya. Ia merasa puas. Malam ini, ia sudah mengantongi hampir 2 juta rupiah hanya dalam waktu 1 jam. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam melintas dengan kecepatan tinggi. Budi segera menghentikan mobil itu. Mobil tersebut adalah sebuah Mercedes-Benz terbaru, dan pengendaranya terlihat sangat tenang meskipun baru saja dihentikan. "Pak, kecepatan Anda melebihi batas, ini melanggar aturan," kata Budi dengan nada tegas. Pria di dalam mobil itu tersenyum tipis. "Maaf, Pak Polisi, saya sedang buru-buru, bisa kita selesaikan dengan baik-baik." Budi mengangguk, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pria ini. Pria itu terlihat sangat percaya diri, dan aura yang dipancarkannya membuat Budi sedikit tidak nyaman. Namun, nafsu untuk mendapatkan uang lebih besar mengalahkan perasaan itu. "Baik, Pak, kalau mau damai, bayar saja 2 juta, saya tidak akan buat laporan," kata Budi dengan suara yang berusaha terdengar tegas. Pria itu mengangguk dan mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil selembar uang 500.000 dan memberikannya kepada Budi. "Ini dulu, Pak, sisanya nanti saya transfer." Budi terkejut. Biasanya, orang-orang akan langsung membayar penuh. Namun, ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. "Baik, Pak, tapi jangan lupa transfer sisanya ya." Pria itu tersenyum lagi dan mengangguk. "Tentu, Pak Polisi, saya janji." Setelah mobil itu pergi, Budi merasa ada yang aneh. Ia mencoba mengingat wajah pria itu, tetapi tidak bisa. Ia juga merasa bahwa pria itu tidak memberikan identitasnya. Budi mulai merasa cemas. Apakah ia baru saja menilang orang yang salah? Keesokan harinya, Budi datang ke kantor polisi dengan perasaan was-was. Ia mencoba mencari informasi tentang mobil mewah yang ia hentikan semalam. Setelah beberapa jam mencari, ia akhirnya menemukan informasi yang membuatnya terkejut. Mobil itu adalah milik seorang kapolda dari daerah lain yang sedang berkunjung ke Jakarta untuk urusan dinas. Pria yang ia tilang semalam adalah Kapolda Jawa Barat, Kombes Pol Agus Widodo. Budi merasa dunia berputar. Ia baru saja menilang seorang kapolda. Bagaimana mungkin ia tidak mengenali wajahnya? Ia merasa dirinya sangat bodoh. Apakah ini akhir dari karirnya? Namun, cerita tidak berakhir di sana. Beberapa hari kemudian, Budi dipanggil oleh atasannya. Ia merasa jantungnya berdebar kencang. Apakah ia akan dipecat, atau bahkan dipenjara? Ketika Budi masuk ke ruangan atasannya, ia terkejut melihat Kombes Pol Agus Widodo duduk di sana dengan senyum tipis di wajahnya.
Budi, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Tanya atasannya. Budi menggeleng, tidak bisa berkata-kata. Kombes Agus kemudian berbicara. Saya tahu apa yang kamu lakukan semalam, Budi. Razia ilegal, menilang pengendara, dan mengantongi uang tilangan. Itu adalah pelanggaran berat. Budi merasa ingin menangis. Ia tahu dirinya sudah terjebak. Namun, Kombes Agus kemudian melanjutkan. Tapi, saya tidak akan melaporkan kamu. Sebaliknya, saya ingin menawarkan kamu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Budi terkejut. Apa maksudnya, Pak? Kombes Agus menjelaskan bahwa ia sedang menyelidiki sebuah jaringan korupsi besar di kepolisian. Ia membutuhkan orang-orang seperti Budi yang tahu seluk-beluk operasi ilegal di lapangan. Jika Budi bersedia membantu, ia akan diberikan perlindungan dan kesempatan untuk membersihkan namanya. Budi merasa seperti mendapatkan angin segar. Ia segera menyetujui tawaran itu. Ia tahu, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memperbaiki kesalahan dan membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi polisi yang baik. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap kesalahan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Budi, yang awalnya terjebak dalam lingkaran korupsi, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi polisi yang jujur dan bertanggung jawab. Kombes Agus, di sisi lain, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik selalu memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang bersedia berubah.